Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Dramaturgi Prabowo, Anies dan Ganjar Bung Firdaus ya. Ini seperti kita tonton ya, sering kita nonton sebuah drama-drama ya. Dulu kita nonton drama di lapangan basket oleh anak-anak STEMA. Juga sering juga ada drama-drama atau teater-teater yang juga sering diadakan di Jakarta gitu ya, di Dewan Kesenian Jakarta. Nah, ini dipertontonkan dalam sebuah panggung politik, Bung Firdaus. Jadi ada figur antagonis, protagonis gitu ya, yang berseteru di situ, sehingga atribut-atribut Prabowo, gemoy, hancur lebur di situ Bung Firdaus. Jadi karakter gemoy itu hancur karena antagonis Anies yang menyerang Prabowo, sehingga semua masa lalu, masa kelamnya Prabowo dibuka sejelas-jelasnya di situ, dan semua ucapan Anies itu orang mencari-cari di dunia maya, dan juga berapa eh, fakta-fakta itu dimunculkan lagi oleh Tempo.co, dan akhirnya itu terbuka semua Bung Daus. Jadi karakter antagonis Anies Baswedan di debat Capres kemarin membuka semuanya. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat debat ketiga Capres ya, beberapa waktu yang lalu ternyata tidak hanya selesai di panggung debat, pada akhirnya debat itu juga menjadi ajang diskursus yang lebih panjang, Bung Meldi. Dan seperti yang Bung Meldi katakan tadi, karena debat ketiga ini nampaknya lebih hidup ya, kemudian juga banyak fakta-fakta yang menarik, melihat latar belakang atau figur masing-masing kandidat Capres, baik itu Anies, Prabowo ataupun Ganjar, terutama dalam hal ini Prabowo Subianto, yang kebetulan pada debat ketiga ini mendapatkan dua serangan dari kiri dan kanan gitu ya, dan yang paling agresif serangannya tentu dari Anies Baswedan, Bung Meldi gitu. Dan ketika Anies melancarkan pertanyaan-pertanyaan, membuka lagi soal-soal kepemimpinan, soal integritas, soal benturan kepentingan di sana gitu ya, termasuk juga menilai kinerja, karena kebetulan isunya isu pertahanan keamanan, hubungan internasional dan segala macam, dan itu adalah lakon yang dijalani oleh Prabowo dalam 5 tahun ini menjadi sekondannya Jokowi sebagai Menteri Pertahanan gitu ya. Dan sayangnya Bu Meldi, kalau kita lihat untuk hal yang dikerjakan oleh Prabowo selama 4 tahun ini, dia tidak cukup baik dalam menjelaskan apa saja yang bisa dicapai atau hal-hal yang selama ini yang menurut asumsi kita gitu ya, Prabowo sebagai seorang yang sangat memahami isu pertahanan keamanan, isu keamanan, isu ketahanan dan segala macam gitu ya. Dan itu gelagapan gitu. Dan nampaknya begitu pasca debat itu masih terbawa aroma ketidak apa ya, aroma kepala yang masih hangat Bu Meldi, kalau tidak boleh dikatakan mendidih begitu ya. Dan pada akhirnya Prabowo mengeluarkan sifat aslinya gitu ya, tidak tahan juga begitu sehingga mengeluarkan beberapa kalimat ataupun juga counter di dalam forum-forum dengan para pendukungnya Bu Meldi. Dan saya pikir di sini publik melihat begitu ya, bahwa ternyata Prabowo yang selama ini digambarkan sebagai bocah kecil gitu dalam poster-posternya bersama Gibran gitu ya, dengan artificial intelligence gitu ya, mata biru, kemudian lucu, sifat gemoynya, ternyata pada debat ketiga tidak bisa menahan artifisial itu gitu ya, dan kemudian memunculkan sifat aslinya Bung Widi. Jadi kita melihat memang gitu ya, harapan kita memang dalam debat itu akan muncul menggali lagi rekam jejak, track record begitu ya, terbaik juga termasuk juga track record masa lalu, dan bagi publik itu merupakan asupan yang penting gitu ya dalam konteks pilpres, menilai rekam jejak seorang kandidat gitu. Kemudian bagaimana dia memanage isu-isu yang terkait dengan kepentingan bangsa dan bernegara. Dan untuk debat yang ketiga ini Prabowo jelas keteteran, Bung Meldi. Ya, sebenarnya ketika kinerja pertahanan keamanan di bawah Menteri Prabowo, Bung Firdaus, kalau kinerjanya kinclong, ini adalah momentum Prabowo untuk memperlihatkan bisa mengelola pertahanan dan keamanan, dan pertahanan keamanan di masa Jokowi sukses misalnya. Ini akan menjadi poin besar dari Prabowo untuk mengambil momentum ini sebagai kemenangan dia. Tapi pada saat debat Capres kemarin, Prabowo tidak bisa menunjukkan keberhasilan dia mengelola masalah pertahanan dan keamanan.
yang celah itulah yang bagi Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo menjadi sebuah sasaran empuk ya bagi mereka untuk menjungkerbalikan semua apa yang dibicarakan oleh Prabowo dalam norma-norma konsep-konsep pertahanan keamanannya dan dibandingkan dengan fakta-fakta di lapangan apa sesungguhnya yang terjadi yang bertolak belakang dari apa yang dibicarakan. Nah, inilah sebuah konsep yang ditawarkan tentang pertahanan keamanan dan plus track record ya, pengalaman Prabowo semasa Jokowi ini 4 tahun lebih tidak terbukti, Bung Firdaus. Inilah menjadi titik lemah Prabowo pada debat Capres kemarin. Iya, betul. Saya melihat mungkin ya di balik kegalauan atau kegamangan, kegagapan Prabowo gitu ya, menghadapi serangan kiri kanan dari Anies dan Ganjar, itu mungkin juga tidak terlepas dari sikap mungkin sedikit lebih jumawa, Bu Meldi, sebagai orang yang sudah berpengalaman tiga kali dalam debat Capres, ini debat yang keempat, Bu Meldi, begitu ya. Apalagi bicara isu pertahanan keamanan yang sudah mengelotok di luar kepala gitu. Dan mungkin Pak Prabowo tidak menyiapkan itu. Dia lupa, dia sebagai incumbent dalam hal ini, orang apa ya official pejabat publik gitu yang mengelola keamanan gitu ya, pasti akan dipreteli kinerjanya gitu, dan itu tidak disiapkan gitu. Dan pintarnya Anies dan Ganjar adalah menggali kinerja pertahanan Indonesia begitu, melihat indikator, melihat performa, termasuk bicara tentang bagaimana pertahanan itu dikelola begitu ya, bagaimana anggaran itu dimunculkan, termasuk juga mekanisme belanja alutsista bekas begitu ya. Dan itu sama sekali mungkin tidak disangka oleh Prabowo begitu. Sehingga ketika ditanya kinerja, ditanya apa gitu ya, Prabowo lebih banyak berkilah. Dan pada akhirnya ini dialihkan kepada isu bagaimana menjaga rahasia pertahanan keamanan negara, sesuatu yang dirahasiakan. Padahal kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan, baik itu dari Anies dan Ganjar, sama sekali tidak menyinggung persoalan rahasia negara, tapi bicara tentang kinerja, bagaimana mengelola pertahanan begitu ya, bagaimana misalnya indikasi-indikasi kedekatan dalam pengadaan alutsista atau proyek-proyek strategis di Kementerian Pertahanan begitu. Dan sayangnya itu tidak dijawab dengan lugas oleh Prabowo begitu. Dan ini juga yang menjadi semacam pengukuran gitu ya. Kalau kita lihat dari media sosial, dari beberapa percakapan sentimen gitu ya, uh, maka otomatis Prabowo kalau kita lihat dalam 2-3 hari pasca debat gitu ya, sentimen negatifnya begitu tinggi begitu. Dan ini yang mungkin kalau kita lihat akan berdampak kepada suara, terutama untuk kelompok-kelompok kritis ya, Bung Meldi ya. Jadi saya pikir itu akan mempengaruhi kelompok-kelompok kritis, termasuk juga survei langsung gitu ya, saat oleh Kompas. Begitu kita lihat ada beberapa penilaian begitu di sana begitu ya. Ada beberapa kelompok yang mungkin mengalihkan suara begitu. Tapi juga ada sebagian besar yang melihat gitu sebagai bentuk dalam apa ya, melihat itu yang menjadi korban adalah Prabowo di sana, dan mereka memunculkan seolah-olah Prabowo dengan jiwa besar gitu mempertahankan rahasia negara dari apa namanya, dari hal-hal yang dicari-cari oleh Anies dan Ganjar begitu, dan mereka mengatakan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang terbaik untuk dipilih dalam pilpres yang nanti. Itu satu soal yang juga mesti kita perbaiki dalam konteks persepsi publik menurut saya, Bung Meldi. Ya, sebenarnya persepsi publik ya bergeser, Bung Firdaus. Harus kan debat substansi pertahanan dan keamanan. Tapi diskusi-diskusi di ruang publik, di media sosial menjadi diskusi tentang karakter, Bung Firdaus ya. Sikap seorang pemimpin, stabilitas mental, sikap menjaga emosi dan segala macam, itu yang muncul, Bung Firdaus. Sehingga substansi pertahanan dan keamanan di persepsi dan di ruang publik itu hilang, Bung Firdaus. Yang muncul adalah Prabowo dianggap punya emosi yang labil dan tidak sesuai untuk kepemimpinan nasional ke depan, Bung Firdaus. Iya, saya pikir itu juga tidak terlepas dari apa yang dimunculkan, bagaimana dia merespon isu ya, Bung Meldi ya, gitu. Jadi kalau dilihat dalam sisi itu begitu ya, bahwa ada satu tantangan besar memang begitu ya. Kalau dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, penuh kekerasan, tanda kutip ya, dalam konteks ide gitu ya, dalam konteks bagaimana keputusan harus segera diambil begitu ya. Apakah juga akan muncul kebijakan-kebijakan yang baik dalam mengambil keputusan begitu ya, kebijakan-kebijakan yang secara dapat apa ya, memandang persoalan dari ujung ke ujung, kemudian melihat bagaimana sisi yang paling baik untuk diambil gitu. Dan saya pikir
dalam sisi ini sebenarnya dalam sisi debat ya kita menilai kira-kira bagaimana orang menghadapi situasi tersebut begitu. Termasuk juga ketika saya ingat sekali gitu ya, ketika pertanyaan Anies yang bicara tentang kebijaksanaan Bung Meldi gitu ya. Bahwa seorang pemimpin bukan lagi bicara tentang teknokratis, bicara tentang skill, teknik pemahaman isu-isu yang sifatnya spesifik, tapi lebih juga bicara tentang bagaimana dia kewisdomannya, kebijaksanaannya begitu. Dan pada dua sisi itu saya lihat misalnya, ini menjadi tanya besar kita gitu ya, bagaimana Prabowo dan Gibran dengan pasangannya Prabowo dan Gibran gitu ya, mendapatkan kebijaksanaannya, meletakkan kenegarawanannya mereka dalam pemimpin ini. Dan dalam sampai sesi debat ketiga gitu ya, saya melihat sisi itu masih menjadi pertanyaan besar publik, apakah memang mereka memiliki kapasitas tersebut gitu ya, dan tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lebih, ya mungkin lebih apa ya, lebih arogan tanda kutip, lebih keras begitu ya, lebih tidak mementingkan kepentingan publik, tidak bijaksana di situ gitu. Dan menurut saya gitu ya, kita masih punya 2 kesempatan lagi untuk melihat kira-kira sejauh apa karakter-karakter kedewasaan kepemimpinan gitu ya. Bagaimana dia melihat persoalan itu dalam debat keempat dan kelima, Bung Meldi. Apakah akan membaik atau malah semakin bisa dikuliti persoalan-persoalan, atau siapa di balik masing-masing figur atau image yang dimunculkan pada seorang pemimpin, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.